Pada kesempatan kali ini, saya Koniatus Saade akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Ilmu Al-Quran yang diampu oleh Bapak Idrus Rahman. Langsung saja, soal nomor 1 adalah bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya. Proses turunnya Al-Quran adalah pada masa proses turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tahun 610 Masehi. Pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, beliau didatangi langsung oleh malaikat Jibril yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu yang pertama turun ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejarah kodifikasi Al-Quran dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Kodifikasi kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kodifikasi ketiga pada masa Umar bin Khattab. Kodifikasi keempat pada masa Utsman bin Affan. Kodifikasi kelima pada masa Ali bin Abi Thalib. Kodifikasi keenam pada masa Bani Umayyah. Kodifikasi ketujuh pada masa Bani Abbasiyah. Dan kodifikasi yang terakhir ialah pada masa saat ini. Saat ini Al-Quran sangat mudah dibukukan. Al-Quran sangat mudah dibukukan. Dan saat ini pula banyak aplikasi HP. Pada masa sekarang Al-Quran sudah tidak di berbagai negara. Bahkan saat ini Al-Quran sangat mudah diakses, baik maupun dari aplikasi ataupun buku. Dan pada saat ini juga banyak sekolah-sekolah yang berbasis Al-Quran, contohnya PPQ ataupun sekolah tahfidz. Dengan kemurnian dan keaslian Al-Quran akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dan tugas kita sebagai seorang muslim adalah menjaga dan memelihara Al-Quran dengan cara membacanya setiap hari, belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan mengikuti berbagai kajian yang menyangkut dengan ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Soal kedua adalah apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul dan diberikan contohnya. Asbabun nuzul ialah peristiwa, perkataan, perbuatan yang terjadi pada masa tertentu dan menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Fungsi asbabun nuzul adalah memberikan penjelasan kepada ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Contoh surat asbabun nuzul terdapat pada ayat 102, 103, dan 105 pada surat At-Taubah. Soal ketiga adalah apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah ayat tersebut merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna. Contoh munasabah Al-Quran adalah hubungan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Soal nomor 4 adalah jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta apa hikmah mempelajari ilmu ini. Makkiyah adalah
ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Sedangkan materinya adalah ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan hikmah mempelajari ilmu ini adalah sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran, sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Soal nomor 5 adalah apa yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkam mutasyabih dan berikan contohnya. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak samar lagi. Contoh-contoh ayat muhkam adalah 1. Surat Hud ayat 1, 2. Surat Yunus ayat 1, 3. Surat Toha ayat 82, 4. Surat Al-Ikhlas ayat 4, dan yang terakhir adalah surat Asy-Syura ayat 11. Sedangkan ayat mutasyabih ialah ayat-ayat yang belum jelas maknanya sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Contoh surat-surat mutasyabih adalah 1. Surat At-Toha ayat 110, 2. Surat Al-An'am ayat 103, dan yang terakhir adalah surat Ali Imran ayat 138. Demikianlah jawaban yang bisa saya jawab. Semoga bisa memenuhi kriteria dari Bapak Cucu Surahman dan mendapatkan nilai yang baik dan bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.